Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas kembali latihan 1 gerak lurus fisika kelas 10. Kali ini yang part 2-nya. Soal nomor 7. Buah jambu yang sudah matang lalu jatuh sendiri dari pohonnya memiliki... Oke, kita lihat pernyataan pertama. Kecepatan awal, tentu salah. Buah yang jatuh sendiri dari pohonnya itu kecepatan awalnya adalah 0. Percepatannya lebih kecil dari percepatan gravitasi. Tentu ini salah. Percepatan yang dialami oleh benda yang bergerak lurus ke bawah itu adalah percepatan gravitasi ya. A-nya adalah G. Kemudian arah percepatan menjauhi pusat bumi. Salah. Percepatannya itu adalah ke arah bawah. Bukan menjauhi pusat bumi, menuju pusat bumi. Yang D, kecepatan akhir selalu lebih besar dari kecepatan di titik manapun. Nah, ini tentunya benar ya. Misalnya dia sampai di titik akhir di sini. Misalnya di sini, kecepatan dia menumbuk tanah itu pasti yang terbesar daripada kecepatan yang lain. Karena dia mulai bergerak dengan kecepatan awal ini 0. Ya, jadi kecepatan akhir inilah V ini yang paling besar. Jadi D ini benar. Kemudian yang nomor 8. Sebuah benda bergerak lurus dengan kecepatan 36 km per jam, itu artinya, ini nomor 8 ya, V-nya itu adalah, kecepatan awalnya, itu mula-mula adalah 36 km per jam, konstan. Kalau kita ubah ke meter per sekon ini tentunya adalah 10 meter per sekon ya. Caranya ya kalikan kilometer ubah ke meter. Kemudian jam itu diubah ke sekon. Nanti perbandingannya itu akan menghasilkan angka 10 meter per sekon. Dia konstan bergeraknya selama 5 sekon. Nah, kalau kita lihat ini yang opsi A ini udah pasti salah ya. Udah pasti bukan A. Karena dia mulainya 36 nih. Kita maunya grafiknya dalam ini ya, meter per sekon ya. Kalau meter per sekon harusnya 10 ya, seperti jawaban B, C, dan D. Berarti mula-mula 10 kecepatannya. Selama 5 detik konstan, jadi 10 itu akan lurus sampai detik ke-5. Berarti jawaban B, C, D ini bisa benar semua yang mana ya. Kita lihat kalimat selanjutnya. Kemudian dipercepat dengan percepatan 1 meter per sekon kuadrat selama 10 sekon. Oke, jadi dari 5 detik ke waktu 15, dia akan dipercepat sebesar 1 meter per sekon kuadrat. Artinya setiap 1 sekon bertambah 1 meter per sekon. Ya, selama 10 sekon. Jadi 1 sekon bertambah 1, 2 sekon bertambah 2. Kalau 10 sekon itu bertambah 10. Oke, berarti dari kecepatannya 10 meter per sekon, bertambah 10 berarti menjadi 20. Oke, dari 10 ke 20, kemudian waktunya dari 5 ke 15 itu adalah yang C. Ya kan? Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Kita nggak perlu lihat kalimat selanjutnya tuh. Pasti benar ya, yang C. Nah, kalau mau lihat juga silakan, nggak apa-apa. Jadi kita kalimat selanjutnya. Kemudian diperlambat dengan perlambatan 2 meter per sekon kuadrat sampai benda berhenti. 1 meter, 1 sekon, 1 sekon, dia mengalami perlambatan. Perlambatan itu sebesar 2 meter per sekon. Ya, setiap 1 sekon berkurang kecepatannya sebesar 2 meter per sekon. Kalau dia dari 20 meter per sekon kecepatannya ini kan 20 ya. Titik puncaknya di sini ya. Kemudian dia berhenti kan? Akhirnya berhenti. Akhirnya berhenti berarti di sini dong, ya. Nah, pada saat berhenti itu kecepatannya 0. Nah, makanya dia di situ. Butuh berapa detik? Dari 20 agar jadi 0. Ya butuh 10 detik karena perlambatannya kan 2 meter per sekon kuadrat. 1 detik berkurang 2 meter per sekon. 2 detik berkurang 4. Kalau dia adanya 20 meter per sekon ya butuh 10 detik agar dia jadi 0. Ya. Ini cocok dari 15 ke 25. Cocok. Begitu ya. Kita lanjutkan. Nomor 9. Nah, kita diminta menentukan manakah grafik kelajuan terhadap waktu pada saat ada sebuah bola dilemparkan vertikal ke atas dari lantai 2 sebuah gedung. Lalu jatuhnya mengenai tanah, bukan kembali ke gedungnya ya. Jadi dia jatuhnya ke tanah, dia dilempar dari lantai 2.
Oke. Pertama, pada saat dia dilemparkan vertikal ke atas, kecepatan awalnya itu kan ada nilainya, terus berangsur-angsur berkurang hingga akhirnya 0. Berarti dia sudah sampai di titik tertinggi itu. Jadi grafik pertama, itu nilai V-nya ada, bukan 0, jadi bukan yang A. Ya. Bisa jadi B, bisa C, atau D. Kemudian berangsur-angsur kurang nilainya hingga jadi 0. Ya. Pasti bisa semua nih, B, C, D. Kemudian pada saat sampai di titik tertinggi, dia jatuh ke bawah. Nah, kelajuannya ini itu akan makin besar. Grafiknya akan naik lagi. Ya, berarti opsinya ada B sama C. Dia nggak mungkin D, lengkung, karena kecepatannya ini adalah kecepatan yang berkurang secara konstan atau bertambah secara konstan. Dia adalah GLBB. Ya, jadi grafik V-nya itu akan tidak melengkung. Ya. Jadi antara B sama C. Kemudian kita lihat jawabannya ini adalah yang C. Kenapa? Karena dia sudah melewati besar kelajuan awalnya, ya. Besar kelajuan awalnya kan besarnya di sini. Di angka ini ya, di garis putus-putus ini. Berarti sampai di sini dia sudah melewati besar kelajuannya itu. Nah, di sini yang ditanya kelajuan bukan kecepatan, ya. Kalau kecepatan itu ada arahnya. Kalau dia ke arah bawah, itu negatif dia harusnya. Tapi sekarang ini kelajuan, nggak ada arahnya. Jadi kita cuma menentukan nilainya. Nah, jadi pada saat dia sampai di tanah itu, kecepatannya lebih besar daripada kecepatan pada saat dia dilempar dari lantai 2. Karena dia dilempar dari lantai 2. Beda cerita kalau dia dilempar dari tanah juga. Lalu kembali ke tanah, maka grafiknya akan seperti yang B. Tapi dia dilempar dari lantai 2, lalu kembalinya ke tanah. Berarti kecepatannya akan melebihi dong. Ya, akan melebihi kecepatan awalnya, kecepatan akhirnya pada saat dia menumbuk tanah itu. Jadi yang benar adalah yang C. Nah, nomor 10. Di sini ada sebuah benda bergerak dengan dipercepat dari 2 meter per detik menjadi 10 meter per detik selama 3 detik. Berapa jarak yang ditempuhnya? Nah, kita bisa menghitungnya, jarak itu S ya. Kalau dia bergerak dengan kecepatan 2 meter per detik terus dalam 3 detik, maka jarak yang ditempuhnya tentu adalah 2 dikali 3. 2 dikali 3 itu 6 meter. Ya. Kalau dia menempuh kecepatan dengan kecepatan 10 meter per detik terus dalam 3 detik, maka 10 dikali 3 tuh jarak yang ditempuhnya. 30. Tapi jarak yang ditempuhnya itu adalah kita ambil nilai tengah dari penjumlahan dua nilai ini, ya, karena kecepatannya terus berubah secara teratur dari 2 ke 10 gitu. Maka kita ambil jarak itu adalah nilai tengahnya. Ini 2 kali 3 6 tambah 3 kali 10 36 berarti 36 per 2 18 meter. Seperti itu ya. Baik, demikian untuk pembahasan latihan 1 gerak lurus. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.